Kami minta kepada Pak Kapolsek, jikalau ada terbukti dugaan kami ini, Kadit Reskrim, yang ku dengar hadirnya di sini karena hebat yang menghadirkan dia, dicopot. Setuju? Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih semuanya. Meminta kepada pihak kepolisian, khususnya Polsek Cikarang Selatan, agar jangan coba-coba dan jangan bermain dengan para bandar narkoba. Tindak tegas mereka. Bila yang terbukti bersalah, bila sesuai hukum yang berlaku, dan bila memang ada sudah jangan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para masyarakat yang alhamdulillah pada siang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk menyuarakan aspirasinya di Mako Polsek Cikarang Selatan. Saya selaku Kapolsek Cikarang Selatan, Komisaris Polisi Rudi Rasyasiono, sangat-sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang telah menjadi fungsi pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Perisai Kebenaran ya, Nasional dari LSMPKN berikut keluarga yang telah menjadi bagian integral dalam mengawasi tugas kepolisian. Perlu saya sampaikan rekan-rekan masyarakat semua yang hadir di sini, saya selaku Kapolsek Cikarang Selatan telah melakukan upaya yang setransparansinya.
Ya, dimulai dari upaya penegakan hukum kepada para pelaku narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Pada waktu itu kami telah melaksanakan penangkapan, ya, dimulai dari 5 pelaku narkotika, ya, yang saat ini masih ditahan dan saat ini sudah berada di Mapolsek Cikarang Selatan. Ya, dari 5 pelaku narkotika tersebut, ya, seperti yang saya sampaikan di press release, bahwa kami berhasil menangkap kembali, mengamankan kembali, mengembangkan rekan-rekan ke 6 pelaku lainnya. Jadi pada waktu itu kami berhasil menangkap 11 pelaku keterlibatan jaringan narkoba yang cukup besar. Nah, dari press release tersebut saya juga sudah menyampaikan kepada media bahwa ada 2 pelaku DPO. Nah, ini yang menjadi kurir utama, ya, yang mengatur pergerakan dari peredaran narkoba tersebut. Dan alhamdulillah 2 pelaku DPO atau daftar pencarian orang tersebut juga sudah berhasil kami amankan dan berhasil kami kembangkan dari 2 DPO tersebut, dan sudah kami berita acara dan semuanya transparansi akan kami lanjutkan ke kejaksaan. Rekan-rekan masyarakat semua tidak perlu khawatir. Terima kasih atas dukungannya. Dengan dukungan dan support dari masyarakat semua menjadi energi kami dari Polsek Cikarang Selatan untuk terus memberantas narkoba, khususnya di wilayah Cikarang Selatan dan umumnya di Metro Bekasi, Polres Metro Bekasi. Saya rasa itu saja rekan-rekan. Terima kasih atas dukungan dan aspirasi dari rekan-rekan semua untuk terus menegakkan kebenaran, untuk terus mendukung upaya kepolisian dalam melakukan pemberantasan narkoba. Saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi. Semua. Halo. Jangan coba-coba laporkan narkoba. Oh, izin kamu saya. 1, 2, 3. Kami dari relawan. Tenang dulu. BKN tenang dulu. Mana? Udah. Biar saya yang jawab. Angkat. Anggota angkat. Bantu ada anggota angkat. Kita bukan liar. Ayo. Ayo. Lawan narkoba. Kita sama. Oke. Angkat. Cerita bohong. Coba ketum, tenang dulu ketum. Silakan. Pak, kalau ada Biar saya bicara, ya. Ayo. Cerita bohong. Jangan dulu kita. Biar saya bicara Ayo. dulu. Saya Mana data? Mana data? Data mana? Ya. Data mana? Polisi nakal mana? Data. Ayo. Modal sini tengah. Ayo. Saya udah mendengar tadi. Ini kita bicara kali ini saya kebenaran nasional. Ini tidak main-main. Musuh nomor 1 di dunia ini adalah narkoba. Periksa kebenaran nasional. Bersaksi dan berjalan. Itu yang menghancurkan bangsa dan rakyat kita. Kita perangi. Itu dulu. Saya mengharapkan dan kami meminta Videonya mana? banyaknya oknum polisi yang bermain tentang narkoba. Tentang peristiwa yang terakhir ada kita bicara bukan bicara fakta dan data. Anggota Bapak sendiri ada bermain tentang Dimo di 86 dan narkoba. Bongkar. Putar videonya. Diduga. Oknum. Jadi bukannya Bapak tugas Bapak itu tugas. Bapak juga di negara untuk membela kebenaran. Jadi maksud kami datang ke sini ya agar Bapak betul-betul berbuat. Jangan bikin padam. Hukum sama semua kita semua. Sama semuanya. Jadi kalau ada oknum, kalau institusi polisi bagus, polisinya bagus, institusinya nggak luar biasa. Oknum polisi yang kurang bagus. Kalau ada oknum yang terlibat, nggak ada lagi alasan kalau narkoba pecat, keluarkan. Sikap. Jangan kasih angka. Jangan kena hubungan Pak Billy, ada hubungan Pak Jenderal, ada hubungan yang lain. Jadi polisi
kalau Pak Kapolsek sudah menjelaskan tadi, ada anggota lama yang Betawi sudah, Palembang sudah, Banten Bima, ini ada nih. Polisi itu beneran bicara fakta dan data yang lain. Benar ini goyang semua di dalam sini. Saya sebagai penasihat PKN turun ke lapangan. Saya orang Jakarta tidak turun di rumah terus. Supaya kami tertib melaksanakan ini. Semuanya terdaftar, semuanya punya identitas. KTA punya. Semua KTA punya. Tidak ada orang Mantap, Obong. Ya, jadi saya minta Pak Rudi, ya Kapolsek nyala, Kadit nyala, Panit nyala, Duper nyala, carilah yang proporsional untuk orang. Setuju. Banyak orang-orang yang proporsional, dia betul-betul melaksanakan tugas kembali. Jangan asal ada uang. Ada uang, ada apa? Ada uang, ada pengayang. Jangan. Ini narkoba. Saya mengatakan tidak sama yang baik ini. Karena apa? Ini bukan kita sudah sampai sini. Saya kemarin di Polda itu pernah demonstrasi, di Polda Medan pernah demonstrasi. Nah, ini kita membawa harum nama Republik. Gara-gara oke, karena itu saja dari mereka. Nanti akan ketemu. Hormat Bapak Kapolsek Karang Selatan, saya Dikali Pengabdi Sirait, Ketua Umum Nasional, Perisai Kebenaran Nasional dan relawan Prabowo Merah Putih. Dalam hal ini, saya datang ke sini melakukan sebuah aksi damai terkait dengan adanya sebuah telepon dari seorang yang pernah hendak menjadi klien kami peninjauan kembali Mahkamah Agung. Ada berkas, Pak? Ada videonya. Aksi damai ini himbauan kepada Polsek Cikarang Selatan untuk supaya Bapak Kapolsek pahami. Bravo Kapolsek. Bravo. Pak Kapolsek nggak ada di sini diceritakan. Bravo Kapolsek. Bravo. Nah, di reskrim. Ya. Untuk Pak Kapolsek saya hormat. Ya. Saya harus sampaikan. Sudah sekian lama saya ada di bagian Polri untuk melakukan sebuah dukungan kepada Polri Presisi. Saya melakukan sebuah gerak yang betul-betul bersih. Di Perisai Kebenaran Nasional selalu saya katakan Indonesia harus lurus dan tidak boleh Indonesia tidak tahu tentang narkotika adalah musuh negeri kita. Dan di Perisai Kebenaran Nasional tidak ada anggotanya dikasih kartu, dikasih baju, lalu ada surat tugas jalan kemana-mana. Perisai Kebenaran Nasional tidak menggunakan anggaran manapun. Bahkan saya berbicara berapa kali di TikTok dan di YouTube, sebuah lembaga LSM ormas kalau tidak punya pembiayaan dipertanyakan. Karena Perisai Kebenaran Nasional anggarannya adalah dari jasa hukum yang dimana masyarakat luas memberikan kepada kita kepercayaan menjalankan keprofesian pengacara, dan pengacara itulah yang bekerja berdasarkan dukungan dari organisasi PKN. Di Perisai Kebenaran Nasional tidak dibenarkan melakukan gerakan pribadi-pribadi. Makanya saya katakan, saya sebagai ketua umum tidak ada PKN menata diri sendiri dalam arti hebat sendiri. Harus hebat Indonesia sehingga banyak orang percaya kepada kami. Ketika saya sedang brief di perkuliahan, saya Fakultas Hukum di Universitas Pamulang. Saya sedang duduk di Kafe Lampo. Ditelepon saya oleh seorang wanita. Katanya bahwa ada sebuah kasus, yaitu telah ditangkap satu rumah, terbukti mereka
melakukan terlibat pergerakan narkotika gelap dan ditangkap mereka viral beritanya ada itu. Lalu terlibat orang yang di dalam yang berinisial S dan suaminya juga. Saat S ini sudah viral, ini kita bangga melihat ini. Bapak tahu nggak Pak? Dia WA saya bilang saya lagi kuliah. Saya foto saya lagi di kelas, ya. Saya foto saya lagi di kelas, saya kirim, saya lagi kuliah. Nanti terus saya ditelepon oleh dia. Setelah saya ditelepon oleh dia, ada percakapannya, ya. Nah, saya bilang, oh begitu, saya rekam, ya. Lalu saya pulang, saya katakan, saya berhubungan baik dengan Kasat Narkoba Polres Kabupaten Bekasi. Bravo Polres! Bravo Bekasi! Bravo Polres Narkoba! Bravo! Pak Sumantri dan Kanit sering datang ke kantor saya. Sering, ya katanya. Setuju. Lagi main bola pingpong Pak Kasat di Polres, datang Daka, dihentikan kegiatannya. Pertanda direspon masyarakat yang datang. Saya katakan, loh seperti itu ya? Iya. Nanti saya putar videonya. Mohon maaf ini. Lalu Pak Daka menceritakan ke Pak Wakasat dan ada Pak Kasat. Ya sudah, langsung aja ke sana. Sampaikan aja kepada Kanitnya. Bahkan apa kata Wakasat? Saya kasih aja nomornya Pak Ketua Umumnya kepada Pak Kanit. Lalu Pak Wakasat telepon saya, izin Pak, ini saya. Oh iya Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Saya bilang sehat Pak. Nomor Bapak sudah saya kasih pada Kanit Polsek Cikarang Selatan. Biarlah itu internal Polsek dengan Bapak sebagai pemerhati penegakan hukum. Dan Polri itu satu dalam sebuah komando, yaitu mendukung program polisi presisinya Pak Listio. Terkait narkotika tidak boleh timbang pilih dan harus ditindak tegas. Yang memakai narkoba, jika sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Sema nomor 4, direhab. Tapi kalau dia tersangka, apalagi barang buktinya banyak, harus dilanjutkan. Ya sudah, saya tunggu. Siap. Nah, bukan saya tunggu, silakan. Saya udah bilang di video, sejak 2014 sampai 2004, 10 tahun, apabila ada uangnya masyarakat pernah saya ambil, saya pulangkan 5 kali lipat. Bukan berarti saya ini orang, bukan saya berarti sesuci malaikat, tidak. Tapi dalam hidup saya harus sepadan dengan kepolisian. Di Polres Bekasi Kota ada sahabat saya dan beliau sekarang sudah Jenderal Bintang 1, Bapak Kombes Pol Indarto, dulu sekarang udah Brigjen. Saya salut dengan beliau, dan Bapak Rudi, Bapak Kapolsek mirip dengan beliau. Kapolsek Cikarang Selatan. Bapak Kapolsek datanglah Daka. Apa katanya? Selalu sepertinya dipertanyakan. Bapak ini siapa? Akhirnya apa? Silakan. Jadi pada saat itu saya Polsek sekarang Selatan bertemu dengan Pak Kasuki. Saya memberitahukan bahwa ada informasi yang kita dapat, videonya pun saya tunjukkan seperti ini, tapi tidak ada respon dari Polsek Cikarang Selatan. Itulah makanya kehadiran kita di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Siti. Kalau beliau ini sahabat saya, Pak Simanunang, kata Pak Daka, Pak Simanunang paham kasus yang narkoba ya. Bapak ini siapa? Ada apa ini? Lalu dijelaskan oleh beliau. Kalau beliau katanya memahami, begini loh katanya. Periset Kebenaran Nasional itu perkumpulan pemerhati hukum, narapidana, sosial masyarakat, dan pemantau dinamika pembangunan. Di Periset Kebenaran itu ada namanya LKBH. Jadi Bapak ini datangnya dari pemerhati. Tetapi seorang yang berinisial S itu katanya pernah hendak menjadi klien. Ada sebab dijelaskan oleh Pak Panit Reskrim kepada Pak Kasubdit Narkoba. Tapi Pak Kasubdit Narkoba kita nggak kenal, ada di sini orangnya.
masuk dari negara Tidak kelihatan, Pak. tidak kelihatan. Nah, lalu akhirnya ya udah buatlah surat pada kepolisian Polres Bekasi Kabupaten terkait rencana kita aksi ini supaya tahu rakyat Bekasi yang dimana ganteng banget di sini Bapak. Bapak ganteng banget di sini. Pak Madulang juga sahabat saya ganteng. Apalagi Bapak ini mirip ganteng kayaknya. Tapi Bapak ini yang topi yang ke belakang ini paling ganteng ya saya. Paling ganteng. Tapi kita putar dulu hasil daripada pengaduan seorang ex kepada saya. Mana? Tunggu, bukan. Kalau Kapolsek hebat Kapolsek. Selesai dikit doang kok. Harus dibuka dikit lagi. Biar kelihatan. Yang tukar kepala si Oji mana? Main mata. Berapa orang datang? Yang saya mau sampaikan adalah kalau pengacara boleh terima uang. Kantor hukum boleh pakai kwitansi. Makanya saya bilang kemarin juga saya melantik DPD Riau, Periksa Kebenaran Nasional tidak menerima uang kalau nggak ada tanda tangan. Harus ada kwitansi. Saya bilang uang saya ada sekian, diduga kata dia. Ya, bahwa setelah viral, setelah keren beritanya Polsek, keren banget bahwa Kanit Reskrim, tapi ada bicara yang tidak sedap didengar. Tidak saya buka secara vulgar, saya akan sampaikan kepada Pak Kapolsek secara privasi. Jikalau berkenan, saya buka. Dan saya tadi udah bilang, saya mau video call ini Pak Kapolda. Saya bisa video call Pak Kapolda sekarang dan Pak Wakapolri. Tadi saya bilang gitu kan? Siap. Kalau saya digerakkan Tuhan video call Pak Kapolda, saya video call sekarang. Atau Pak Wakapolri, atau Pak Kapolri, saya video call sekarang. Saya nggak main-main. Saya desak semua anggota PKI. Periksa Kebenaran Nasional tidak ada gaji kecuali staf dan pengacara. Tetapi siapa yang bisa membawa kasus, kalau memang ada uangnya, yuk kita bagi. Tetapi kalau nggak ada, ya sudah. Dari yang Maha Kuasa pahalanya. Itulah PKI. PKI! Jadi Pak Kapolsek, kami minta kepada Pak Kapolsek, jikalau ada terbukti dugaan kami ini, Kanit Reskrim, yang ku dengar hadirnya di sini karena hebat yang menghadirkan dia. Dicabut! 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 Tadi malam kita mau demo 500 orang lebih. Mobil kita 4 bus tiba-tiba kok dibatalkan. Sabotase. Belum tentu. Diduga. Ya orang lain lah ya, kalau Polsek ini baik-baik semua ya. Kalau tadi itu datang berarti ada sekitar 500 orang. 500 lebih. Kami minta Bapak Kanit Reskrim ditinjau kembali posisinya di Polsek ini. Karena Bapak Kapolsek udah gagah dan keren, termasuk sahabat saya Pak Madulang udah keren, tapi ada telepon 3 belum kita putar semua terkait dengan nama yang tadi nggak enak dibahas banyak-banyak, kata Pak Kapolsek. Itulah hadirnya kami di sini. Dibahas, saya tidak pernah ngomong. Ya, cukup tadi kan bilang gitu, cukup kan gitu tadi, yang barusan. Silakan saya memberikan Ya, cukup katanya. Udahlah, kan udah tahu maksudnya gitu. Jadi saya tidak lama-lamakan lagi untuk menyampaikan ini.
Saya tidak mau Indonesia tidak lepas dari narkoba. Saya minta kepada semua wartawan, Indonesia harus diambil alih oleh TNI terkait narkotika. Biar tentara nasional Indonesia terlibat di dalamnya. Badan Narkotika Nasional lah yang menangani narkoba. Yang terdiri dari tentara, terdiri dari polisi, terdiri dari anak-anak pesantren, alim ulama, budayawan. Biar yang menangani narkoba BNN, BNP, BNK, jangan polisi. Polisi ini himbauan kami kepada DPR RI, kepada pemerintah dan kepada MK. Ya, kenapa? Dulu duit fungsi ABRI bisa dihapuskan, betul nggak Pak Kolonel? Awalnya memang Pancasila mau didorong PKI, Abdul Haris Nasution langsung backup. Akhirnya dalam kondisi darurat militer dipulihkan negeri kita menjadi NKRI yang hebat. Duit fungsi ABRI dibuat, tetapi semakin lama dipandang itu tidak tepat, akhirnya dihilangkan. Indonesia dalam konteks polisi di awal dia pisah dari TNI itu bagus, biar didengar Pak Listio Sigit Prabowo ini, biar didengar oleh Puan Maharani, biar didengar oleh Jokowi. Biarlah narkoba ditangani oleh BNN, BNP dan BNK. Polisi cukup menangani penanganan reskrim. Ini berkas perkara. Hanya make orang, langsung dia 7 tahun. Perisai Kebenaran Nasional terkenal dengan perkara banding. Mana Pak Bambang? Pak Said, anaknya 7 tahun jadi tahun setengah, rata-rata penanganan banding kasasi PK turun. Anak bapak turun nggak? Turun. Make doang? Enggak make. Jadi di sini kita membuat baju. Berapa hukumannya? 6 tahun 3 bulan. Subsidiar 6 bulan? Iya. Akhirnya jadi berapa? Jadi 2 tahun. Siapa yang ngurus? Bapak. Dapat makan yang keluar. 1 tahun keluar. 1 tahun keluar. Itulah yang kami sampaikan, tidak kami panjangkan lagi. Saya minta Kanit Reskrim Polsek Cikarang Selatan supaya dirotasi ke tempat yang lain karena diduga tidak sanggup berpasangan dengan Pak Kapolsek yang keren. Jadi siapa? Pas. Baik, kodak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak IKS Mapolsek selaku Ketua Umum terkait ya Pak. Terkait dengan pengaduan dari masyarakat terkait apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota saya ataupun salah satu perwira atau kadit saya, manakala tuduhan itu memiliki bukti, silakan Bapak, kami sudah melakukan pengawasan melekat baik berupa asistensi, arahan, supervisi, analisa evaluasi pada kinerja para perwira kami. Kalau memang ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kami, silakan jalur-jalur pengaduan secara internal dibuka lebar. Silakan Bapak bisa menyampaikan pengaduan kepada Propam untuk apabila Bapak menemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan. Namun demikian perlu saya sampaikan kembali di awal bahwasanya proses Cikarang Selatan itikat dari awal adalah membuka kasus ini secara transparansi, setransparansi-transparansinya. Seperti yang Bapak tahu tadi, inisial S dan inisial A sudah kami BAP dan perkaranya dipastikan lanjut sampai dengan ke pengadilan. Kita kawal tegak lurus. Silakan dikawal tegak lurus. Ya, kalau tadi Pak Endar dan tegak lurus, silakan Pak. Nanti akan kami sampaikan, ya saya akan sampaikan proses perkembangan kasusnya apabila sudah diterima oleh kejaksaan, ya kurang lebih 2 minggu lagi, 2 atau 3 minggu lagi. Karena proses penyidikan terkait kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan KUHP atau hukum acara formal di Indonesia, batas waktunya adalah 120 hari. 20 hari di kepolisian, perpanjangan oleh kejaksaan selama 40 hari, perpanjangan pengadilan 30 hari 2 kali sehingga 60 hari, total 120 hari. Jadi ada 4 bulan untuk memproses kasus ini, dan ini sudah berjalan 1 bulan, dan jadi saya adalah untuk mempercepat penanganan kasus ini hingga awal November berkas sudah diterima oleh kejaksaan.
terima kasih sekali lagi Bapak yang sudah hadir. Apabila tadi ada kekurangan dari kami, baik dari anggota maupun salah satu perwira ataupun beberapa anggota Polsek Cikarang Selatan, silakan Bapak bisa menggunakan jalur yang disiapkan oleh kepolisian melalui pengaduan internal, baik melalui Propam, baik Polres, Polda, ataupun apa silakan Bapak. Kami terbuka atas segala bentuk kritik, masukan, saran, dan support. Saya menganggap ini menjadi support untuk saya selaku Kapolsek untuk menegakkan kasus ini tanpa tebang pilih, untuk menegakkan kasus ini untuk membebaskan ya, narkoba di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahwa sebenarnya ini adalah salah satu jaringan besar di Kabupaten Bekasi. 1 kilo Bapak ambil, bukan main-main. Ya, dalam kurun waktu Bapak bisa cek 5 atau 10 tahun ke belakang, belum ada polsek yang bisa mengungkap di Kabupaten Bekasi 1 kilo sabu, baru Polsek Cikarang Selatan. Dan tentunya kalau sudah diliput secara nasional, saya tidak akan mau menggadaikan diri saya dan menggantung kepala saya hanya untuk intervensi materi yang tidak seberapa besar jumlahnya, hanya untuk menyuburkan narkoba di wilayah Bekasi. Saya rasa itu saja. Silakan Bapak, Ibu, apabila ada yang kurang jelas nanti bisa japri dengan saya. Silakan kita terbuka kantor saya kalau kita mau ngobrol-ngobrol, silakan. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas apresiasi dukungan Bapak Ibu sekalian, penyampaian keluh ke saya terhadap kinerja kami. Sekali lagi kami memang belum sempurna, tapi kami akan selalu berusaha untuk itu. Terima kasih. Kurang lebihnya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin setelah ini kita bisa ngobrol lebih santai di ruangan, silakan. Kurang lebih itu saja. Kalau ada topik lainnya sampai ketemu lagi. Baik, sebelum kami membuatkan kegiatan ini, ada permintaan kami 2. Yang pertama, Bapak tadi mengatakan silakan mengajukan langkah hukum dalam arti kode etik Polri. Ya, itu terima kasih. Tapi tetap kami minta supaya kami yakin bahwa apa yang kami sampaikan, ya, karena setiap hari ibu-ibu melahirkan orang-orang bersih, orang-orang baik, tapi dalam perjalanannya ada aja yang menggoda. Kami tetap mengatakan supaya yang pertama, Kanit Reskrim kami minta supaya dicopot. Tetap jangan pikir dirotasi lah, nggak cocok diduga mendampingi Pak Kapolsek. Ya. Yang kedua, saya sebagai Ketua Umum akan mengawal, membuktikan apa yang Bapak Kapolsek Kompol Rudi sampaikan itu. Ya, tiap sekali 2 minggu ada anggota kami yang kami utus kemarin menanyakan kasus narkoba. Boleh nggak Pak? Peran serta masyarakat loh Pak. Keep keterbukaan informasi publik dan peran serta masyarakat. Sekali 2 minggu kami kirim, mana Andreas? Saya Andre. kami buktikan. Tidak kita macam besok panggil Pak Kapolsek. Andreas LCSA kami ajukan untuk sekali 2 minggu berkunjung ke sini, duduk-duduk sambil menyampaikan apa kabar Pak Kapolsek. Nah, ada kami, tapi saya sibuk, kebetulan Bapak lewat. Saya di sini Pak, seperti yang kata Pak Ketum, nanyain Pak masalah yang Bapak katakan bahwa Bravo Polri tersisi narkotika musuh kita. Saya boleh nanya nggak? 1 orang yang maju ke Bapak, tapi tanpa sepengetahuan Bapak, saya akan coba pantau terus Polsek ini terkait narkotika. Makanya saya bilang tadi kepada anggota, kita ini bukan aksi partai, bukan aksi politik. Ini aksi menolong masyarakat luas ini supaya bersih narkoba. Jadi Andreas layak kelihatan oleh Bapak, tapi kami tetap memantaunya. Kunjungi Pak Kapolsek, ya, hormat beliau, Pak Kapolsek bilang ya. Nah, supaya tetap ditanyakan selama Bapak di sini. Tapi kalau Pak Kanitnya mungkin sudah nggak di sini, nggak usah. Udah percaya kita. Setuju? Setuju ya? Kalau Pak Kanit
reskrimnya nggak di sini lagi, nggak usah tanya. Iya. Ya. Betul. Tapi kalau masih di sini kan ya resminya, tanya terus. Ya. Anggarannya berapa ajukan kepada Pak Daka, Ketua KPH ya. Karena orang kerja harus makan juga, harus ada usaha. Ya. Boleh nggak Pak? Silakan. Ya, kalau masih di sini beliau, Mau saya dia ada di ditanya. sini, saya. Iya, tapi kalau sudah nggak di sini, udahlah. Kami percaya dengan Bapak, apalagi ada Pak Mandur. Ya, itu aja mungkin yang kami sampaikan, dan banyak-banyak karena kami pemerhati narapidana MAT itu masih ada perkara. Kalau KPK OTT langsung terus begini nempel. Kalau preman didatangi polisi udah ketakut duluan. Kami ini ada di mana-mana. Kami pemerhati narapidana di Cipinang ada, di mana-mana ada. Sehingga cepat kepada kami Mas. Dan kami akan sampaikan nota ini kepada Pak Haji Prabowo sebagai program percepatan Pak Prabowo bahwa narkoba harus segera ditindak. Demikian. Kami kenalkan Bapak Sri Tolar, nasihat kami, dan Bapak Sri Moringo, Ketua 2 DPP. Beliau baru pensiun dari Kepala Panitra Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bergabung dengan kita menjadi pengacara di PKN. Demikian lainnya ya. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kita sudah bisa pulang karena kita nggak usah ke dalam karena Anda harus datang ke sini. Ini kita lihat ya. Ayo, tertib ya. Terima kasih ya.